firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jalan, Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jalan. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jalan. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Ada di rumah, angkat hati, sembah Dia. Katakan Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kasih Tuhan begitu luar biasa, boleh menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Tuhan, sore hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami, baik adik-adik yang di rumah. Biarlah ibadah sekolah minggu sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa Kak ya. Baik, puji luar Tuhan. biasa karena Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, gimana kalau kita yel-yel dulu Kak Popi? Ya, boleh. Ya Kak Popi yang pimpin yel-yelnya ya. Oke. Nah adik-adik, seperti biasa kita yel-yel dulu ya. Kalau Kak Popi bilang disciple kids, adik-adik seperti biasa menjawab yes I am. 1, 2, 3. Disciple kids. Yes I am. Sekali lagi. Disciple kids. Yes I am. Yeay. Adik-adik masih semangat ya? Ayo semuanya yang ada di rumah, yang ikutin ibadah kita saat ini, semua adik-adik bangkit berdiri. Ya. Kita mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Kak Popi ya. Ya dong. Ya, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi Kamulah Garam Dunia. Nah, lagunya lagu baru kayaknya Kak ya. Iya kan. Ya. Tapi nanti kita sama-sama nyanyi. Sama-sama belajar Pasti ya. bisa ya. Pasti bisa. Oke, Kak Elia. Adik-adik boleh sambil tunjuk teman-temannya yang di rumah, mama papa juga boleh ya. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Janganlah garammu tawar, janganlah terangmu pudar. Buatlah yang baik-baik selalu. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Janganlah garammu tawar, janganlah terangmu pudar. Bersemangatlah belajar selalu. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Janganlah garammu tawar, janganlah terangmu pudar. Bergiatlah dalam doa selalu. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Janganlah garammu tawar, janganlah terangmu pudar. La 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 la. Gimana adik-adik? Pada tahu lagunya nggak sudah? Nah, nanti baru sih, gampang Kak. kita bisa sering-sering pelajari lagi ya Kak ya. Iya. Nah, masih semangat ya memuji Tuhan ya. Masih dong. Nah, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Saya Kak. Tapi senang semua. Kak Elia juga senang Kak. Ya, nah sekarang ayo kita masih nyanyi lagu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa,
Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Sekali lagi bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal, nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Anak Tuhan tak boleh. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh nakal. Jadi anak Tuhan tak boleh nakal, tak boleh bohong ya Kak? Ya, pastinya. Nah, kalau sudah menjadi anak-anak Tuhan yang tidak nakal, tidak bohong, berarti itu sudah bisa menjadi anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran ya Kak ya. Muridnya Tuhan Yesus. Muridnya Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang mau masuk surga, yang mau terima upah Tuhan, yuk kita nyanyi lagi satu pujian anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Ya adik-adik, kita sudah bersuka cita memuji Tuhan dan siap saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis, siapkan hatinya. Kita mau berdoa, namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi ya. Kita angkat satu pujian, Tuhan telah janji. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jalan. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan
Tuhan firman minta, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jalan. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ulang pada yang minta roti. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Oke adik-adik, tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, pegang Alkitabnya, duduk diam, duduk manis sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kak Popi akan pimpin doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Begitu baik kasih Tuhan bagi kami, bahkan buat adik-adik yang ada di rumah. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati dan urapi hamba yang akan menyampaikan, bahkan adik-adik di rumah yang akan mendengarkan berita firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar Tuhan, boleh menjadi berkat buat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita sore hari ini tentang garam dan terang dunia. Adik-adik yang punya Alkitab, mari kita buka sama-sama Alkitabnya yang terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Ayo adik-adik di rumah cepat buka Alkitabnya dan nanti Kak Popi yang baca ya. Sudah buka semuanya? Oke. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Amin buat firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum Kak Popi mau bercerita, Kak Popi mau tanya dulu. Adik-adik pernah nggak mencicipi garam? Pasti adik-adik tahu dong rasanya itu seperti apa. Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Ayo. Ya, rasanya asin. Nah, adik-adik di zaman dulu itu belum ada kulkas, belum juga ada freezer. Jadi, garam itu sangat penting bagi para pemburu maupun bagi para nelayan. Untuk apa ya? Untuk mereka mengawetkan hasil tangkapan mereka atau ikan yang mereka dapat supaya tidak busuk. Jadi, garam saat itu sangat diperlukan. Begitu juga dengan kita saat ini, apalagi buat mama-mama yang di rumah. Garam sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk masak. Kalau masakan nggak ada garam, pasti rasanya hambar. Nah, kalau hambar,
Gak ada kan yang mau makan? Adik-adik juga pasti gak mau makan karena rasanya tidak enak. Jadi garam sangat dibutuhkan oleh mama biar bisa masak di dapur, jadi makanannya jadi enak. Nah, kalau garam bisa mengawetkan dan mengenakan makanan, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik itu diibaratkan seperti garam yang bisa mengenakan orang-orang di sekitar adik-adik karena harus merasa senang dengan kehadiran adik-adik. Adik-adik juga bisa mencegah dunia dari kebusukan rohani. Seperti apa ya Kak? Seperti adik-adik harus berdoa. Ada teman-teman yang malas sekolah minggu, ada teman-teman yang malas baca firman Tuhan, ada juga teman-teman yang mungkin malas berdoa. Itu tugas adik-adik yang sudah mengenal firman Tuhan, yang sudah hidup dan takut akan Tuhan, berdoa supaya mereka tidak seperti orang-orang yang belum bertobat. Nah, bagaimana ya Kak agar kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Adik-adik mau tahu? Dengan cara memberitakan Injil bagi teman dan juga bagi keluarga kita. Apa itu Injil ya Kak? Injil itu adalah menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa menyampaikan Injil lewat kehidupan adik-adik sendiri, kesaksian hidup yang baik dan dengan doa. Seperti mengasihi dan menolong teman-teman di sekitar kita, menghormati orang tua, menghibur teman yang lagi sedih, dan masih banyak lagi. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Tujuannya untuk membawa orang-orang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah satu-satu jalan ke surga. Oleh sebab itu, kita harus menjadi garam yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Karena kalau kita adalah garam dunia, maka kita bisa mempengaruhi orang dunia dengan kesaksian hidup kita, bukan sebaliknya, dipengaruhi oleh kehidupan dunia. Seperti adik-adik harus rajin sekolah minggu, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin belajar, berbuat baik, tunduk dan hormat kepada orang tua. Itu yang harus adik-adik lakukan. Nah, begitu juga dengan terang ya adik-adik. Terang itu berbeda dengan gelap. Nah, Kak Popi mau tanya lagi. Adik-adik ada yang takut nggak sama gelap? Pasti ada ya. Karena adik-adik gelap itu memang tidak enak sekali. Kalau gelap kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa melakukan pekerjaan. Kita juga tidak bisa melihat. Jadi kita butuh yang namanya penerangan, yaitu lampu. Nah, adik-adik juga diibaratkan sebagai terang. Kalau kita adalah terang, maka kita harus hidup berbeda dengan orang dunia yang belum bertobat. Terang tidak boleh disembunyikan, tapi harus terlihat supaya orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, murid-muridnya Tuhan. Jadi kita hidup adik-adik dan Kak Popi harus bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 15 berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Dan ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi makin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan terang. Misalnya ada teman-teman kita yang suka berbohong. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus bagaimana? Kita harus jadi terang. Kita berdoa buat teman-teman kita supaya tidak berbohong lagi, tapi harus berkata jujur. Ada juga teman-teman kita yang malas. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan berdoa supaya teman kita ini tidak malas lagi, tapi dia semakin rajin. Semakin rajin apa? Rajin baca Alkitab, rajin ikut sekolah minggu, rajin berdoa, dan tetap setia dengan Tuhan. Ada juga yang masih suka melawan orang tua. Nah, adik-adik yang sudah mengenal Tuhan, adik-adik yang hidup di dalam Tuhan juga harus berdoa supaya apa? Teman-teman kita tidak lagi melawan orang tua, tapi kita harus sayang dan menghormati orang tua kita. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik sebagai garam dan terang dunia juga harus bisa berbuat baik kepada siapa aja. Karena perbuatan baik tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi adik-adik di rumah pun bisa melakukan kebaikan. Berani untuk berbuat baik itu berarti adik-adik sudah merespon atau menanggapi firman Tuhan tentang garam dan terang dunia. Jadi
ketika adik-adik tidak suka untuk berbuat dosa, maka saat itu adik-adik telah melakukan perbuatan yang benar, yaitu mengenal firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Jadi Kak Popi mengajarkan adik-adik semua di rumah, mari kita jadikan menjadi anak-anak menjadi garam dan terang dunia. Seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyi, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Bapa memberikan ular pada yang minta roti. Tak akan Bapa memberi yang jahat pada anak yang minta. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, minta kekuatan, minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan memampukan adik-adik untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Adik-adik buka Alkitab dan nanti Kak Popi yang baca ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi itu ayat hafalan, adik-adik bisa baca ayat hafalannya dan menjadi pedoman buat adik-adik di rumah ya. Demikian firman Tuhan yang bisa Kak Popi bagikan buat adik-adik semua di rumah. Biar ya firman Tuhan menjadi berkat buat adik-adik untuk bisa menjadi garam dan terang dunia. Mari kita berdoa buat firman Tuhan sore hari ini. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur sore hari ini kami sudah diajarkan untuk menjadi anak-anak yang hidup, menjadi garam dan terang dunia. Secara manusia kami gak mampu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong setiap adik-adik di rumah dan juga hamba Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadikan kami berkat di sekeliling orang-orang sekitar kami, biarlah hidup kami menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman sore hari ini di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Ya, siapkan persembahannya. Adik-adik bisa transfer lewat barcode juga bisa, dan bisa juga kasih tunai. Nanti papa mama bisa membantu adik-adik untuk dibawa ke gereja pada hari Minggu. Nah, adik-adik, mari kita memberi persembahan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati pemberian kami, kuduskan pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sudah memberi sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Jadi dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, ingat firman Tuhan. Kita harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, jangan lupa pengumumannya apa Kak? Setiap hari Minggu jangan lupa ibadah sekolah Minggu jam 4 sore dan saksikan di YouTube maupun di Facebook. Dan jangan lupa juga follow IG Clear Kids Samarinda. Nah Kak, sebelum kita tutup kita yel lagi ya. Ya, boleh. Pimpin Kak, silakan Kak. Oke, adik-adik sudah siap, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau yel-yel dulu. Siap ya adik-adik semua? Siap. Siap. Disciple Kid, yes I am. Sekali lagi Kak ya. Oke, Disciple Kid, yes I am. Terima kasih. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Clear Kids akan mengadakan perayaan Natal Sekolah Minggu 2020 pada tanggal 26 Desember pukul 10 pagi. Ibadah ini dapat diikuti melalui channel YouTube maupun Facebook GBI Clear Samarinda. Jangan lupa ya adik-adik,
Disciple Kid, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kid, yes I am. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah pada sore hari ini. Siapkan hati adik-adik, kita akan menerima berkat. Karena Tuhan itu, Allah itu adalah sumber berkat kita. Mari semua angkat tangannya di hadapan Tuhan. Tutup matanya dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik, baik itu dalam studi, dalam rumah, dalam pergaulan, dan dalam setiap aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, sama-sama dengan semangat katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.